Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas bagaimana membuat kuesioner. Tentunya dengan menggunakan teknik metodologi penelitian kuantitatif. Bersama saya Arya Dilah. Ya, kita akan mulai bagaimana menemukan kuesioner itu. Langkah yang pertama adalah Anda harus membreakdown dulu variabel-variabelnya, baik variabel X-nya ataupun variabel Y-nya. Nah, ini Anda harus breakdown dulu. Tanpa adanya breakdown teori, nanti kita kesulitan tuh untuk menguji teori. Itu ya. Maka yang pertama adalah kita temukan dulu X-nya. Nah, misalnya judulnya adalah pengaruh budaya organisasi dan, nah itu ya, ingat ya ada dan. Kalau ada dan berarti variabelnya ada 2. Tapi tidak mesti kalau pakai dan menggunakan variabel 2. Bisa jadi menggunakan kalimat yang berbeda, tapi dia menunjukkan adanya tingkat pengaruh. Nah gitu kira-kira. Kalau Anda sudah menemukan X-nya, yaitu tadi budaya organisasi, dan satu lagi adalah iklim organisasi. Nah ini udah ketemu nih 2 variabel. Kalau sudah 2 variabel, maka harus diregres ke variabel yang menjadi faktor yang menerima pengaruh. Siapa nih faktor yang menerima pengaruh? Yaitu kinerja karyawan. Nah ini kinerja karyawan. Jadi X1 ketemu dan X2 diregres ke kinerja karyawan Y. Nah gitu ya. Berarti 2 variabel mempengaruhi Y. Nah ini sudah ketemu nih. Ini adalah grand design. Langkah berikutnya adalah kita harus membreakdown dulu. Loadingnya agak lama nih. Mana lagi? Nah, desainnya yang pertama X1 adalah budaya, X2 iklim, Y-nya adalah kinerja. Kemudian diturunkan menjadi instrumen peneliti menjadi operasionalisasi variabel. Nah, yang pertama yang kita perlu operasionalisasi adalah variabel X dulu nih. Budayanya kita operasionalisasi. Kita tahu bahwasanya budaya itu maknanya luas. Karena maknanya luas, maka harus di breakdown menggunakan teori-teori yang sesuai. Ingat ya, yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan masalah yang diangkat. Nah, kita perlu sandaran nih. Namanya hidup ya kan, semua butuh sandaran. Jangankan kita, teori aja butuh sandaran. Bayangkan kalau nggak ada sandaran. Baiklah, kita kembali lagi ke operasionalisasi. Budaya X adalah budaya organisasi. Kita pakai pendapatnya Robert. Kita pakai pendapatnya si Robert. Dia mengatakan bahwa terdapat 3 umum budaya organisasi, yaitu konstruktif, pasif, defensif, dan agresif defensif. Nah ini ada 3 nih. Berarti sudah ketemu nih konsepnya nih, bahwa budaya itu adalah suatu keyakinan yang bersifat normatif, mencerminkan pemikiran dan keyakinan individu. Nah, oke ya, itu kita keep tuh. Anda bisa saja pakai teori-teori yang lain, tapi ingat di bab 2 kajian teoritis berbicara tentang budaya organisasi, Anda cantumkan sebanyak-banyaknya teori-teori atau pendapat para ahli. Jangan hanya satu. Gunakan state of the art atau SOTA. Gunakan SOTA. Misalnya satu pendapat ahli, 2 pendapat ahli, 3 dan seterusnya sampai Anda membuat kesimpulan. Gini, kenapa kita harus menggunakan pendapat para ahli itu minimal 3 atau 5? Karena ya namanya jalan gitu ya. Misalnya Anda ingin pergi ke Monas untuk menghadiri tablik akbar misalnya. Sementara Anda tidak tahu tuh jalan menuju Monas tuh. Ojek online tidak beroperasi. Rel kereta di scan barcode.
Jadi pala Anda di-scan tuh barang sama barcode tuh. Seakan-akan produk-produk retail di-scan. Jadi alat transportasi itu kurang memadai. Nah, jadi gimana tuh untuk sampai ke sana? Sementara alatnya kita cuma ada 2 tuh. Ojol kalau nggak transportasi umum. Semuanya tersendat. Nah, tekniknya adalah kita tanya orang. Kita tanya di abang-abang pengkolan, di pertigaan, tanya lagi tuh terus. Kira-kira untuk sampai ke Monas, Anda butuh berapa pertanyaan yang Anda ajukan? Seperti itulah jalan menuju sampai pada konsep yang utuh. Itulah SOTA. Jadi di bab 2 nanti yang Anda cantumkan adalah pendapat-pendapat para ahli. Minimal rekomendasi saya 5 lah. 3 tuh kurang. Untuk sampai ya pada benar-benar yang bersifat hakiki lah. Nah, karena saya sudah menemukan di bab 2, maka di bab 3 saya ambil aja satu konsep yang menjadi mewakili, yang merepresentasi faktor X tadi. Nah, jadi kalau sudah ketemu definisi konsepnya, nah konsep budaya sudah ketemu bahwa keyakinan normatif ini sudah ketemu konsepnya. Kemudian kita breakdown lagi menjadi definisi operasional. Tadi konseptual, kemudian turun ke operasional. Kenapa 2 ini mesti ada? Karena ya kita tidak tahu yang namanya teori, namanya variabel itu sangat luas sehingga kita butuh konsepnya. Sebenarnya ada beberapa orang yang tidak menggunakan konsep, dia langsung ke operasional. Kalau dia langsung ke operasional, yaitu kalau sudah ahli silahkan. Tapi kalau belum ahli, saya sarankan Anda gunakan konsep. Jadi ya konsep operasional kemudian turun menjadi kisi-kisi instrumen. Walaupun ada yang menggunakan langsung operasional, is okay, itu aliran mereka. Tapi kalau ikut aliran saya, Anda harus gunakan konseptual. Konsep operasional. Nah, sekarang kita turun nih dari konsep ke operasional. Operasionalnya tadi nih, ketemu tuh budaya konstruktif, kemudian dioperasionalisasi menjadi konstruktif adalah budaya di mana para karyawan bla 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 bla. Kemudian pasif defensif bla 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 dan seterusnya. Nah, ini adalah operasionalisasi. Anda bisa buat ini secara poin. Misalnya budaya konstruktif adalah bikin poin di sini, poin dan seterusnya. Untuk sampai pada makna dari budaya konstruktif tadi. Begitu pula 2, 3 dan seterusnya. Kalau sudah ketemu, maka Anda harus buat tuh yang namanya kisi-kisi instrumen. Nah, inilah yang kita akan uji. Alat ini yang akan kita uji kebenarannya. Namanya kisi-kisi instrumen, variabel X. Ada variabel, ada dimensi, ada indikator, ada ukuran, dan ada skala. Ini memang setiap tabel ini tidak berlaku sama bagi semua orang. Kalau ada yang menggunakan hanya dimensi, hanya indikator, kemudian ada skala, silakan, is okay. Ya, yang tadi saya bilang namanya aliran. Aliran itu ada banyak tuh. Ada 73 aliran, tapi yang benar cuma 1. Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak. Itu aliran pemikiran lain-lain. Tapi kita kembali ke sini. Matriks penelitian. Di matriks penelitian itu frame-nya ada banyak. Anda bisa menggunakan variabel, bisa menggunakan dimensi dan skala. Itu juga tidak apa. Tapi pastikan kalau Anda menggunakan itu, Anda tahu tuh ukuran-ukuran yang menjadi pertanyaan. Kalau mau lengkapnya, Anda tulis variabel, dimensi, indikator, ukuran, dan skala. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah variabel. Variabelnya apa tadi? Variabelnya adalah X. Nah, ini kolom X. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Robert, Kreitner, Angelo, dan Knicky. Anda bisa cantumkan di sini konseptualnya boleh, tidak dicantumkan pun tak apa. Kalau sudah ke konsep, turun ke bagian dimensi. Dimensinya apa saja? Yang pertama adalah budaya konstruktif. Nah, itu ya. Indikatornya apa? Budaya instruktif. Ada pencapaian tujuan, ada aktualisasi diri, penghargaan, persatuan. Nah, kemudian ukurannya gimana? Ukurannya misalnya aktualisasi adalah tingkat komunikasi dan pembelajaran karyawan.
Ini adalah ukuran. Ukuran inilah yang menentukan aktualisasi diri seseorang di dalam budaya yang sifatnya konstruktif tadi. Nah, ini konstruktif nih. Di bagian dimensi ada budaya konstruktif. Nah, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian yang saya blok ini yang akan menjadi ukuran Anda membuat kuesioner. Anda bisa kebayang nggak tuh? Kalau misalnya tanpa adanya ukuran ini, Anda bisa nggak menyusun kuesioner? Yang ada apa? Yang ada paling menunggu wangsit. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Menghayal tuh dia. Jadi halusinasi terus. Halusinasi membuat pertanyaan. Kalau jin tidak lewat. Kalau jin lewat, Anda nggak dikasih pertanyaan, Anda tersesat tuh. Kalau tersesatnya terlalu jauh, Anda pasti nyasar kembali pulang. Hati-hati, jangan sampai telat pulang. Jadi kalau misalkan Anda nyasar di alam goib, tenang, baca Nur Buat, tarik rohnya, sukmanya. Nah, kok jadi kesana ya? Oke, kita kembali lagi ke sini. Dimensi. Kita balik lagi ke dimensi. Nah, jadi kira-kira begitu ya cara menyusun kuesioner. Kemudian yang di sebelahnya apa nih? Yang sebelahnya adalah skala. Yang dimaksud skala di sini adalah bukan skala pengukuran. Ingat ya, skala pengukuran. Skala pengukuran itu seperti adanya Likert dan lain sebagainya. Ini adalah skala untuk menentukan ukuran yang akan dihitung. Bukan kuesionernya, tapi hasilnya nanti yang akan dihitung. Nah, misalnya di skala itu ada interval, ada ordinal, ada rasio dan lain-lain. Di sini saya menggunakan skala interval. Kenapa skala interval? Karena skala interval ingin melihat jarak antara dan antara. Saya ingin melihat antaranya itu. Nah, di sini ada interval 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 dan seterusnya tuh. Ini apa sih? Ada angka ini. Angka ini adalah labeling untuk menunjukkan bahwa ini loh pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 bicara tentang apa? Bicara tentang instansi motivasi yang diberikan kepada karyawan. Nah, gitu ya. Ini ada di indikator. Indikator apa? Di indikator aktualisasi diri. Nah, instansi ada di aktualisasi diri, ada di dimensi budaya konstruktif. Itu ya, budaya ya. Kemudian seterusnya, Anda bikin nih semuanya nih. Anda bikin semuanya sampai minimal 20 pertanyaan lah. Satu variabel usahakan, saran saya, rekomendasi saya 20 pertanyaan. Kenapa 20? 20 itu sedikit. Paling mantap itu adalah 60. Wah, kalau Anda satu variabel 60 pertanyaan, wah ini mantap. Tapi untuk mempersingkat durasi penelitian, karena kita kan S1 itu kan terbatas tuh ya, terbatas jaraknya. Anda ingin segera lulus untuk menikah kan gitu kira-kira. Jadi gunakan satu variabel itu 20 pertanyaan. Satu variabel. Kalau sudah dapat satu variabel, maka Anda beralih ke variabel yang lain. Anda turunkan dulu, di breakdown dulu dari konsep, dari variabel. Variabelnya tadi dari konsep ya. Saya ulangi lagi. Variabelnya adalah variabel X adalah budaya organisasi. Oke ya. Kemudian konsepnya adalah Robert. Nah, ini konsepnya. Pendapatnya dia. Kenapa pendapatnya dia? Karena dari sekian pendapat ahli yang menurut peneliti sangat representatif untuk menjelaskan X ini adalah Robert. Ini melihat dari situasi Dasein dan Dassault. Apa yang dimaksud Dasein dan Dassault? Anda bisa lihat video-video saya yang lain untuk penjelasan itu. Kemudian di definisi konseptual ini, Robert ini menjelaskan tentang keyakinan normatif. Ini ada tipe umumnya nih, ada konstruktif, ada pasif, ada agresif. Kalau ini sudah ketemu konsepnya,
Kan kalau kita langsung pada langsung pada ukuran, itu kita tidak bisa nemu tuh, karena belum di breakdown. Konsep ini tatarannya masih luas, masih daerah yang tidak bertuan. Anda bisa mencari konsep-konsep yang lain. Kalau sudah di konsep, kemudian di breakdown lagi menjadi operasional. Dari variabel boleh nggak langsung operasional, boleh. Tapi kalau Anda sudah mahir, kalau belum, saran saya usahakan dari konsep dulu. Jadi konsep di breakdown menjadi operasional. Kalau sudah dioperasionalisasi, baru diturunkan menjadi matriks penelitian atau kisi-kisi variabel instrumen budaya X. Nah, kalau sudah dibuat kisi-kisi, maka turunlah tabel. Tabelnya diringkas. Variabelnya X, dimensinya tadi itu budaya konstruktif, pasif, dan agresif. Tulis tuh, dimensi 1 budaya konstruktif. Budaya konstruktif masih tataran dimensional atau masih tataran konseptual. Anda bisa di sini bisa gunakan konseptual, bisa gunakan dimensi, bebas. Sesuai alirannya aja. Anda mau ikut alirannya siapa. Kemudian dari dimensi turun menjadi indikator. Dari indikator turun menjadi ukuran. Dari ukuran turun menjadi skala. Nah, untuk penyusunan kuesioner, kuncinya ada di sini nih. Kuncinya ada di sini, di ukuran. Ya, ukuran. Kemudian kalau sudah ketemu variabel X-nya, Anda bisa beralih ke variabel X2. Kalau Anda punya X2, kalau Anda punya variabel X2, Anda buatkan lagi yang sama yang seperti tadi. Kalau tidak, maka langsung aja ke Y. Saran saya untuk mempersingkat durasi penelitian Anda, karena dituntut oleh orang tua untuk segera menikah, kapan kerja, kapan kawin, kalau udah kawin, kapan punya anak, kalau punya anak, kapan punya adik lagi, dan seterusnya. Tidak perlu dipikirkan hal-hal yang seperti itu. Fokus sama riset. Durasinya, ingat, durasinya Anda yang menentukan. Anda mau cepat atau mau lambat. Tapi tidak apa kalau mau jadi donatur tetap, ya Anda lanjutkan saja tuh yang panjang, bikin variabel sampai variabel yang panjang. Ya bro, mantap. Wes, ngecaplak baik segala kartu. Lanjut aja. Variabel operasional X2. Nah, ini sudah nih sama seperti yang tadi di awal. Ada konsep, ada operasional. Sama. Ini saya buat poin. Kemudian matriksnya juga sama, ada variabel, ada dimensi. Nah, seterusnya sama. Variabel Y juga sama. Variabel Y-nya saya cari konsepnya dulu. Kemudian di operasionalisasi, definisi operasional. Kemudian udah ketemu, turun menjadi matriks penelitian, yaitu kisi-kisi instrumen. Kemudian variabel, dimensi, kemudian indikator, kemudian ukurannya, kemudian skalanya. Ingat ya, skala, interval. Anda bisa gunakan interval, bisa gunakan ordinal atau rasio atau yang lain, tergantung dari metode yang Anda gunakan untuk mengukur. Nah, gitu. Pertanyaannya ini nomor 1, ini pertanyaan pertama di kuesioner 2, 3 dan seterusnya sampai 20 sama. Jadi ini ada 3 variabel, X, X2 dan Y. Ada 3 ya. 3. Kemudian masing-masing variabel itu punya 20 pertanyaan. Ingat, cara menyusun pertanyaan itu harus sama. Kalau variabel X1 adalah 20, maka X2 dan Y itu Anda 20 juga. Harus seimbang. Jangan berat sebelah. Kalau Anda berat sebelah, berarti nanti dihitung-hitungannya itu akan berat sebelah juga. Dan pasti memberatkan variabel yang lain. Kenapa variabel yang lain? Karena variabel yang lainnya itu menjadi jomplang. Jadi Anda harus imbang. Harus adil lah. Kalau tidak bisa berlaku adil, maka udah satu aja variabelnya. Kalau Anda bisa berlaku adil, lanjutkan. Bikin variabel 2, 3, 4.
bisa. Kalau nggak bisa adil, maka satu aja. Oke? Iya, kita lanjut lagi. Teknik instrumen pengumpulan data. Teknik instrumen pengumpulan data mungkin kita akan bahas di sesi berikutnya, karena pasti ngejelimet ini. Kita untuk menggunakan teknik instrumen pengumpulan data itu jelimet banget lah. Kalau ini sudah dikuasai teknik yang tadi tuh, menemukan kuesioner, bolehlah nanti kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Itu ya. Jadi pembahasan tentang menyusun kuesioner itu seperti yang saya jelaskan tadi, atau membreakdown teori seperti yang saya jelaskan tadi. Saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita soal metodologi penelitian kuantitatif. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.